Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ketua Yayasan Masjid Jami Tambora, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Pagi hari ini kita akan memulai mengaji kitab hadis Al-Arba'in. Nanti tentu di akhir pengajian sebelum bulan Ramadan kita akan membaca muqaddimah Imam Nawawi sekaligus sanad yang saya miliki sampai kepada murid Imam Nawawi Ibnu Attar nanti, supaya kita menjaga tradisi. Dulu saya ngajinya gitu, disuruh ngaji dulu, nanti beberapa kali selesai pengajian baru guru saya membaca muqaddimahnya. Dari muqaddimah itu kemudian menyampaikan sanad guru saya muttasil nanti sampai ke Al-Imamu An-Nawawi. Jadi seperti yang saya sampaikan di pengajian yang lalu, itu tidak menambah keistimewaan apapun, kecuali seolah-olah saya membaca kitab hadis Arba'in ini di depan Imam Nawawi, karena saya baca dari guru saya, gurunya dari gurunya, pasti nyambung sampai kepada muallif hadzal kitab. Maka pagi hari ini kita akan memulai hadis yang pertama. Ini diberi tema innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu bergantung dengan niatnya. Dulu waktu saya ngaji sebelum masuk ke hadis ini, guru saya menjelaskan bahwa di antara manaqib Al-Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi ini, itu mengapa kitab hadis beliau Arba'in ini sangat masyhur di dunia. Kalau bapak nanti jamaah, zakatnya sudah beres, orang kanan kirinya sudah kaya, duitnya masih banyak, silahkan keliling dunia. Masuk setiap masjid di belahan dunia manapun, kalau kita tanya sama orang yang ngerti agama, katakan santri di masa itu, kemudian kita tanya, Anda tahu enggak kitab hadis Arba'in? Saya jamin orang muslim dari Maroko itu di Afrika Utara sampai Merauke di Papua itu pasti tahu kitab hadis karangan Al-Imamu An-Nawawi. Padahal ulama yang mengarang kitab Arba'in, Arba'in ini kan kumpulan 40 hadis. Itu bukan cuma Imam Nawawi, banyak ulama lain yang ngarang kitab yang sama, tetapi tidak Allah berikan rezeki kepada kitab-kitab itu seperti rezeki al-qabul, penerimaan masyarakat yang Allah berikan kepada kitab hadis Imam Nawawi ini. Padahal terus ini, Imam Nawawi itu umurnya tidak panjang. Kalau seandainya sama-sama hidup hari ini, tuaan saya dengan Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi itu wafat usianya 45 tahun. Bapak bisa bayangin, orang dikasih umur cuma 45 tahun. Seandainya karyanya Imam Nawawi, semua buku fikihnya, buku tentang al-lughah al-arabiyah, buku tentang hadisnya kita kumpulin, maka angka matematika bilang begini, setiap hari Imam Nawawi itu minimal harus nulis 3 lembar ilmu. 3 lembar ilmu. 3 lembar ilmu itu dengan kertas zaman itu, dengan bolpen yang masih bambu ditutul-tutul kayak kita makan rujak buah itu, Ustaz. Kita bisa bayangin kalau kita nulis harus kayak begitu, 3 lembar tiap hari istiqomah, nulisnya pakai otak. Kita nggak usah nulis pakai otak lah. Kitab hadis Arba'in ini coba kita salin. Bisa nggak kita istiqomah nyalin kitab
kan sudah tidak pakai otak itu, sudah pakai akal itu. Tulis saja apa yang dilihat di buku itu, ditulis satu-satu tiap hari 3 lembar. Saya jamin nggak ada orang yang bisa. Apalagi ini pada masa itu berpikir. Ini ulama yang luar biasa. Dulu guru saya cerita, Imam Nawawi itu mensarah Sahih Muslim. Kan tidak ada sarah Sahih Muslim yang lebih besar dari sarahnya Imam Nawawi yang namanya kitabnya itu Al-Minhaj. Jadi kalau kita beli Sahih Muslim, itu rata-rata semua percetakan akan ngasih kita kitab apa itu? Al-Minhaj, syarahnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mensarah Sahih Muslim, tidak punya Sahih Muslimnya. Gitu. Berarti ilmunya ada di mana itu? Di kepala beliau. Jadi kalau beliau itu ditanya, misalnya hidup sekarang, kalau kita hidup sebagai akademisi di kampus, misalnya seorang profesor, kan dia akan berkata, bertutur, menyampaikan ilmu pengetahuan. Mesti ditanya, maaf Prof, itu sumbernya dari mana? Mesti nyebut dia, sumbernya buku A, buku B, bacaan saya, majalah C, majalah D. Kalau Imam Syafi'i itu nggak ada marojinya. Guru, ini nerangkan Sahih Muslim, sumbernya dari mana? Nggak ada. Karena Sahih Muslimnya ada di dalam apa ini? Kepala beliau. Ini orang istimewa betul. Saking istimewanya kata ulama, kampungnya itu dapat barokah. Namanya Nawa, dinisbahkan jadi Nawawi. Di Indonesia Nawawi jadi nama orang. Imam masjid namanya Nawawi, ya kan? Kiai namanya kiai besar dulu Sidogiri, itu pesantren besar, pesantren tua di Jawa Timur. Kiai yang besar tuh namanya Kiai Nawawi. Ya mungkin di Tambora ada juga tukang sate namanya Nawawi, jadi nama orang. Padahal itu aslinya nama kampung. Betapa Imam Abu Zakaria, Imam Yahya bin Syaraf nih namanya Imam Nawawi, itu sampai bisa membuat kampungnya terkenal sedunia. Jadi seandainya Imam Nawawi ini nggak ngarang kitab, nggak jadi orang alim, mungkin di dunia ini nggak tahu ada kampung di Damaskus yang namanya Kampung Nawa, dinisbahkan ke Imam Nawawi jadi Nawawi. Gara-gara ada orang alim di situ, maka kampung kecil itu, kampung yang tidak ada arti apa-apa, menjadi kampung yang paling tenar sedunia. Orang nyebut Tambora, orang Jakarta tahu, tapi orang Madura belum tahu. Kalau belum tentu tahu kalau ada kampung di Jakarta namanya Tambora. Jangan orang Madura, salah-salah orang Jakarta Selatan itu enggak tahu di sini ada kecamatan, ada kelurahan yang namanya apa ini? Tambora. Tapi kampung Nawa yang tidak terkenal di Damaskus itu karena punya orang sealim Imam Nawawi, maka kampung itu jadi terkenal. Guru saya itu ngasih ijazah dulu. Apa wiridnya Imam Nawawi? Jadi kalau kita lihat orang besar itu, jangan cuma lihat zahirnya, sekolah di mana, ngaji di mana, bapaknya siapa, tapi lihat juga aspek batiniahnya. Ada satu ayat Al-Quran itu yang dijadikan doa oleh Imam Nawawi sepanjang masa. Jadi doa itu kan macam-macam. Doa itu kan kebaca Pak. Kalau jomblo ya Allahumma punya jodoh kan gitu. Kalau miskin Allahumma duit. Kalau jalan kaki Allahumma motor. Kalau sudah punya motor pengen mobil Allahumma Avanza. Itu kan kebaca doanya ya. Jadi kalau jalan kaki Allahumma Yamaha. Itu doanya pasti itu. Kalau sudah akhir bulan Allahumma inkana rizki fis sama gitu. Padahal tukang ojek rizku fis sama. Itu saking kepengen punya apa itu. Wah, tapi ada satu doa dari ayat Quran namanya doa ma'thur ini, itu selalu dibaca oleh Al-Imam An-Nawawi dan itu mustajab. Allah kabulkan. Apa ayatnya? Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi waj'al lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan buat saya lisana sidqin, pembicaraan yang baik, fil akhirin, buat orang-orang setelah saya. Itu makanya orang Arab itu punya nasihat itu. Kata orang Arab, innamal mar'u hadithun ba'dahu. Setiap orang itu sebetulnya umurnya ada dua. Ada umur yang bersifat materi fisik, kayak orang 60 tahun, ya umurnya 60 tahun. Tapi sebenarnya manusia itu punya umur yang kedua. Apa umur yang kedua? Tinggalan orang tadi.
Kayak Imam Ghazali itu umurnya udah habis itu. Tapi sampai hari ini kalau kita ngaji Ihya, baca Al-Mustasfa, ilmu usulul fiqhi, seolah-olah Imam Ghazali itu masih apa itu? Masih hidup. Kita mohon maaf nih, kalau ada orang meninggal mungkin tahun pertama masih ingat tuh, haul ke-1, ke-2, ke-3, orang tuanya masih. Tapi kalau sudah haul ke-60, itu biar bapaknya jarang yang masih diingat itu, sudah lewat lama. Tapi Imam Ghazali sampai hari ini disebut, Imam Nawawi sampai hari ini disebut. Kenapa? Doa kepada Allah, ya Allah, jadikan saya ini sebagai objek bahan pembicaraan yang baik sepanjang masa. Kata orang Arab, innamal mar'u hadisun ba'dahu. Orang itu akan menjadi pembicaraan ba'dahu setelah dia meninggal. Berapa banyak orang yang meninggal tetapi dia tetap hidup sampai hari ini, dan berapa banyak orang yang masih hidup tapi sudah dianggap orang mati. Dulu di kampung ibu saya, itu kan kampung ya, tidak semua orang punya jam dinding. Itu dulu kalau Ramadan itu 2 jam sebelum imsak itu ada yang teriak di masjid, ya, ada yang teriak di masjid, warga kampung A imsak kurang 2 jam, keras tuh, pakai speaker tuh, ya, itu kan lebih bermartabat Pak daripada pakai gerobak, wah apa aja dipukulinnya, bayi sampai kejang-kejang itu. Kenapa? Dia jam 1 malam, ya bukannya nggak suka saya, tapi itu juga mungkin nggak Islami itu. Ya kan orang baca kalau Ramadan tuh, ya, saya terang-terangan aja kan bicaranya atas nama agama nih. Kadang-kadang pakai gerobak, ya, mending beduk gitu, drum, ya, drum diangkat, petasan di sahur. Itu bayi yang baru tidur, ibunya baru mau iso bangun, kata ibunya, waduh, ini bayi udah bangun lagi. Kalau di kampung ibu saya dulu enggak. Jam misalnya imsak itu katakan kalau sekarang katakan jam 4.15 lah, katakan imsak. Maka 2 jam sebelumnya, berarti jam 2 lewat 15. Imsak kurang 2 jam. Orang tahu, oh 2 jam lagi mulai ngangetin masakan, macam-macam. Nanti per setengah jam. Nanti setelah 1 jam, itu lebih cepat itu. 15 menit dia teriak. Orangnya meninggal. Begitu orangnya meninggal, sekampung itu merasa kehilangan. Kata orang kampung ibu saya, dulu waktu ada si fulan, kita nggak pernah itu kesiangan sahur. Semua jadi orang baik. Berapa banyak dulu orang-orang tua kita, kalau mau subuh itu ngetok pintu rumah tetangga. Tok 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 gitu, yang nggak didobrak Pak, cuman tok 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 doang. Orang tahu itu. Kalau sudah tok tok tok, berarti subuh kurang setengah jam. Sama dengan tarhim yang di Asy-Syafi'iyah itu, yang dibaca Syekh Khalid Naqsabandi itu. Kalau Bapak dengerin Ras FM, itu nanti baca, biasanya Indonesia Raya dulu, habis itu bacaan Al-Quran di radio Asy-Syafi'iyah itu, kemudian tarhim. Dulu saya masih kecil, itu semua masjid di Jakarta nyalahin tarhim itu. Kalau sudah tarhim itu, semua orang pasti bangun itu. Kenapa? Karena tahu ini subuh kira-kira kurang 15 menit lagi. Nah, itu bapak-bapak, orang yang membuat tradisi seperti itu, dia ingin dikenang secara apa ini? Baik. Jangan sampai juga sebaliknya dikenang karena jelek-jeleknya. Alhamdulillah sekarang nggak ada orang kehilangan sendal di masjid. Kenapa? Tukang tuker sendalnya udah mati. Itu nauzubillah itu. Itu nauzubillah itu. Ya, nah di sini Imam Nawawi di antara manaqibnya itu sepanjang hidupnya, setiap sholat, setiap dia zikir kepada Allah selalu meminang kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya selalu dikenang yang baik-baik. Maka Imam Nawawi itu menjadi roksun. Roksun itu tokoh dalam banyak bidang keilmuan Islam. Kalau ditanya dalam mazhab Syafi'i, imam yang kaulnya selalu dilihat itu pasti 2. Kalau tidak Imam Rafi'i, mesti Imam Nawawi. Kalau sudah sepakat 2 orang ini, jadi kalau kita istilah itu, kalau hadis itu ada asy-syaikhani. Kalau baca hadis rawahus syaikhani atau muttafaqun alaih, maka syaikhani itu Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau dikatakan hadza mattafaqa alaihi syaikhani, itu berarti Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Kalau 2 orang ini bersepakat, itulah putusan hukum dalam madhabnya Imam Syafi'i. Itu Imam Rafi'i panjang umurnya.
Tapi Imam Nawawi umurnya tidak panjang. Kenapa? Doa seperti itu. Bapak lihat, semua fikih Syafi'i itu luar biasa. Imam Nawawi ngarang dari yang paling sederhana sampai cita-cita besarnya. Bapak sekarang sebenarnya nggak butuh uang, ya butuhnya kuota internet. Itu ada fikih dalam mazhab Imam Syafi'i namanya kitab Majmu', sarahnya kitab Al-Muhadzab. Itu kalau Bapak buka, itu kan Imam Nawawi ngarang dari bab awal Toharoh sampai menjelang bait. Menjelang bait itu diberi kehormatan oleh Allah, Imam Nawawinya meninggal sebelum bukunya ini sempurna. Disempurnakan lagi babul bait sampai menjelang ijarah mungkin oleh Imam As-Subki. Nanti Imam Subki meninggal lagi, disempurnakan oleh orang Mesir di abad modern ini, namanya Syekh Najib Al-Mutai'i, itu orang Mesir, itu hidup. Maka terus meninggal lagi, makanya orang nggak ada yang berani nerusin. Kalau nerusin takut mati lagi gitu. Karena ini meninggal imam-imam besar. Bapak bisa lihat itu. Kalau Bapak baca fikih kitab Al-Majmu', itu Bapak melihat bahwa Imam Nawawi itu ensiklopedi hidup itu. Dia ambil beberapa paragraf dari kitab Muhadzab, dia sarah dulu Bapak dari lughahnya. Ini secara bahasa apa? Karena bahasa itu nanti, ya ini saya cerita sedikit barokahnya Imam Nawawi. Itu Imam Nawawi menghormati betul orang yang paham bahasa Arab dengan keilmuannya. Karena kata Imam Nawawi, faktor bahasa itu nanti akan berpengaruh kepada putusan hukum fikihnya. Saya dulu waktu jadi santri itu mikir apa mufradat bahasa Arab kaitannya dengan hukum fikih. Tapi ternyata ketika ngaji sama Imam Nawawi, ngaji sama kitabnya, saya paham betul. Kalau orang tidak menguasai bahasa Arab sebagai ilmu, cuman belajar bahasa Arab ya kalau bisa bahasa Arab, supir taksi di Mekah juga pinter bahasa Arab gitu. Ya, pelawak di Mekah juga ngelawaknya pakai bahasa Arab gitu. Tapi bahasa Arab itu sebagai ilmu lisanil Arabi. Kata Imam, dulu saya ngaji itu. Misalnya nih contoh yang paling gampang lah, yang paling jadi bahan ribut dulu, megang perempuan tuh batal atau enggak? Imam Abu Hanifah bilang selama tidak terjadi persetubuhan enggak batal. Mau ngapain saja, merasa nikmat enggak merasa nikmat, pokoknya kalau tidak berhubungan antara suami istri, maka hukumnya tidak apa ini, batal wudunya. Imam Abu Hanifah bapaknya fikih itu. Imam Malik, Imam Syafi'i dulu biar enak, Imam Syafi'i lain. Asal bersentuhan batal. Imam Malik di tengah-tengah ini. Kata Imam Malik tergantung. Bersentuhannya itu nikmat apa enggak nikmat? Kalau nikmat biar sama nenek-nenek, nih ada orang Tambora naik bis atau naik kereta api bareng artis era 90-an. Sekarang udah punya cucu gitu. Tapi saat dia di kereta, dia menghayal mudanya artis ini. Masya Allah, dulu waktu saya SMP, ini artis cantik betul, nggak sengaja bersentuhan, merasa nikmat, maka wudhunya jadi apa? Kata Imam Malik, batal. Bapak misalnya naik busway, berdiri sama perempuan cantik itu, nempel, tapi rasanya sama dengan nempel tiang listrik. Ini kemungkinan dua. Kalau bukan orang soleh, orang konslet, gitu doang. Kalau bukan orang soleh banget, ya jangankan bapak-bapak, saya juga kok kayak gitu, akinya hidup pak, gitu loh. Tapi kalau ada orang, Ustaz, saya tadi naik busway, terus sama cewek cantik banget, mana penuh dempet-dempetan, ngerem mulu lagi supirnya, berasa? Bukan berasa lagi Pak Ustaz, yang kata orang nggak benar. Tapi kata yang satu, berasa nggak? Enggak Pak Ustaz, saya tadi ada kali 50 kali dempet sama cewek cakep, tapi rasanya nggak beda sama megang sapi Idul Adha. Kalau kayak begitu kata Imam Malik, nggak batal wudunya. Ini dari mana Pak? Bukan pakai Quran, bukan pakai hadis, tapi pakai apa ini? Ilmu mufradat bahasa Arab. Kata Imam Malik, ayat Qur'annya bunyinya au lamastumun nisa. Lamasa yulamisu itu megang, tapi alamsu itu juga bisa artinya meminta. Buktinya hadis Nabi kalau kita ngaji itu, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman. Yaltamis itu kan yatlubu. Orang yang nempuh jalan kayak bapak-bapak ini dari mana-mana datang ke Masjid Tambora untuk nyari ilmu. Jauh kan, salaka tariqon. Maka nanti balasannya jalan ke surganya itu Allah mudahkan. Karena dulu kamu suka berpayah-payah ke Masjid Jami Tambora untuk ngaji, nanti di akhirat jalan ke surganya itu Allah kasih apa ini? Lempeng lurus.
itu bahasanya yaltamisu. Kata Imam Malik, al-lamsu itu ada makna at-tolak. Kalau laki, misalnya suami nih, nyentuh istrinya malam-malam, itu mau diajak aneh-aneh apa mau diajak tahajud? Kan nggak mungkin. Ditolak bininya, itu pasti mau diajak berhubungan, bukan diajak, oh, ayo baca roti haddad, nggak ada itu, ya kan? Nah, maka kata Imam Malik, berarti kata-kata lama sayulamisu itu mengandung makna tolak. Apa yang diminta dari laki perempuan dan dari perempuan ke laki-laki itu pasti kenikmatan. Maka kalau tidak nikmat, itu tidak tercover oleh ayat tadi, wudhunya tidak batal. Itu Imam Nawawi. Jadinya setiap mensyarah muhadzab, Bapak buka saja itu, mesti mufradatnya dulu tuh, kata-katanya di atas. Habis itu, setelah itu mesti hadisnya, karena beliau ahli hadis ini. Di takhrij itu, ini diriwayatkan oleh imam siapa, status hadisnya kayak apa. Itu nggak ada Pak di buku fikih. Bapak buka Fathul Qorib, nggak ada takhrij hadis, bahkan mungkin hadisnya nggak ada. Imam Nawawi sekarang wahtajja ashabuna bima rawahul Bukhari fi sahih, diam karena sahih Bukhari kan. Kalau Abu Daud dia katakan ini menurut imam ini rijalnya siqom, macam-macam. Itu pakai apa itu? Hadis. Baru dari situ fikihnya menurut mazhab Syafi'i. Nanti mazhab lain disebut. Ini perkataan hukum ini diriwayatkan ini adalah pendapatnya Sayyidina Abu Bakar, pendapatnya Sayyidina Umar, dan dari situ Imam Abu Hanifah bersepakat, Imam Malik bersepakat, dan kita bersepakat. Ini ensiklopedia Pak. Imam Nawawi itu Masya Allah umurnya 45 tahun. Seandainya Allah kasih ke saya umur 2000 tahun, saya umurnya berapa tahun nih? 2000 tahun. Mungkin apa yang dikerjakan Imam Nawawi 45 tahun itu termasuk bayi Pak. Masa umur setahun sudah ngarang kitab, kan enggak? Katakan mumayyiz, katakan menjelang balik 12 tahun. Kurangi saja 12 tahun 45. Kan berarti cuma berapa tahun Pak? 32 tahun. Imam Nawawi mampu berkarya yang hari ini kita baca itu relatif dalam waktu 32 tahun. Seandainya Allah kasih saya 100 kali lipat, umurnya 3200 tahun, saya belum tentu bisa mengarang apa yang dikerjakan oleh Imam Nawawi dalam 30 tahun. Nah, ini pentingnya saya jelaskan supaya nanti bapak-bapak ketika ngaji itu niat, saya ini ngaji sama ilmunya Imam Nawawi, mudah-mudahan dapat kebaikan dan keberkahan seperti Allah memberikan keberkahan dan kebaikan kepada Al-Imamu An-Nawawi. Ini sekedar manakibnya. Jadi innamal a'malu binniyat. Ini saya yakin di hadapan Allah nanti niatnya Imam Nawawi mengarang buku ini khalisan liwajhillah. Kalau kita ini sekolah kan bisa jadi untuk gagah-gagahan, kepengen dapat gelar, nanti pekerjaan gajinya jadi lebih bagus karena sudah sarjana, sudah S1, sudah S2. Kita kadang-kadang ngajar di masjid itu juga untuk elektabilitas ya. Ngajar di masjid banyak 5 tahun dikumpulin KTP-nya, kiainya nyalon DPD. Bisa jadi. Tapi Imam Nawawi saya yakin dia terlepas semua dari kepentingan duniawi. Maka ketika beliau memasukkan innamal a'malu binniyat, ini para guru saya dulu mengatakan walaqad shadaqa, dan telah jujur Imam Nawawi menuliskan innamal a'malu binniyat karena dia ingin membuktikan kalau niatnya salah tidak mungkin Allah jadikan karya-karyanya itu mendapatkan tempat di hati kaum muslimin. Hadis yang pertama, an Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati. Ini berarti riwayatnya Imam Nawawi, niatnya itu pakai jamak muannas salim. Ada riwayat yang lain dia niatnya itu tidak pakai jamak tapi pakai mufrad bin niyati, pakai ta marbuthah. Itu dua-duanya adalah riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama likulli imri'in manawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi.
Rawahu Imam al-Muhadditsina Abu Abdillahi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirati ibn al-Bardisbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Nisaburi fi sahihihima alladzaini huma as-sahih kutubil musannafati. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminina Abi Hafsin Umar ibn Khattab. Ini tradisi orang Arab. Jadi orang Arab itu kalau kasih nama itu ada 3. Yang pertama namanya itu pakai isim. Yang kedua kunyah itu yang pakai abu-abu. Itu mesti diambil dari anak laki-laki yang paling tua, boleh juga anak perempuan, atau pekerjaan dia yang paling menonjol. Jadi kalau di kampung ini ada 2 Muhammad, yang satu Muhammad imam, yang satu Muhammad tukang layangan. Nah itu kalau Arab bisa ditambahin itu Ustaz, Abu Layangan, itu namanya kunyah. Kemudian lakop, gelar ini, ya gelar ini kayak orang Indonesia itu banyak namanya Muhyiddin. Imam Nawawi itu juga lakopnya itu Muhyiddin, Muhyis Sunnah. Imam Ghazali misalnya Hujjatul Islam, gelar. Nah ini orang Arab memberi nama orang itu 3. Nanti susunannya gimana? Kata Ibnu Malik di Alfiyah itu wasman atat wa kunyatan wa laqaba wa akhiran zain siwahu sahiba. Jadi yang disebut pertama kali itu adalah lakopnya, habis itu kunyahnya, habis itu namanya. Itu caranya, bukan wa'an Umar ibn Khattabi Abu Hafsin Amirul Mukminin, enggak. Tapi an Amirul Mukminin, gelar beliau disebut pemimpin kaum muslimin. Abi Hafsin itu kunyahnya, ayahnya Hafsah. Ini bapak tanya, kan dia punya anak laki namanya Abdullah bin Umar. Kenapa bukan Abu Abdullah? Karena beliau itu bersyukur kepada Allah, anaknya yang namanya Sayyidah Hafsah, jadi Hafsin ini, itu dijadikan istrinya Nabi. Itu ceritanya unik Pak. Sayyidina Umar itu punya anak Hafsah, sudah jadi janda ini Pak. Karena jadi janda, ayahnya tuh kasihan. Ini supaya bapak tahu, memasarkan anak perempuan, jodoh-jodohin, itu bukan tindakan yang tidak mulia. Kan ada orang bilang, wah saya malu masa nawarin anak perempuan saya. Oh enggak gitu. Sayyidina Umar itu kasihan ngelihat anaknya. Masya Allah, anak saya ini gimana ke depannya. Maka ayahnya berusaha mencarikan suami yang soleh. Dipikir-pikir, jatuh pilihannya sama Sayyidina Utsman. Kata Umar, anak saya ini bahagia banget kalau bisa jadi istrinya Sayyidina Utsman. Nah ini lihat Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengar, kebetulan Rasulullah juga punya anak perempuan nih, ingin ngambil Sayyidina Utsman sebagai apa ini? Mantu. Tapi Nabi itu bil mukminin raufur rahim. Nabi Muhammad tuh nggak pernah melukai perasaan orang. Padahal kalau mau luka ini, ya Allah, buat anak gua Nabi saingan gua kalah. Kan ada rasa kayak gitu toh. Tapi Nabi itu pandai menjaga perasaan orang, Pak. Maka orang yang pandai menjaga perasaan orang itu adalah orang yang Islamnya benar. Jadi kalau ada orang nih tahajud rajin, sholat rajin, tapi suka nyakitin perasaan orang, itu hablun minan nasnya nggak beres. Sekalipun hablun minallahnya beres. Syarat jadi umatnya Rasulullah, syarat masuk ke surga seimbang. Hablun minallahnya bagus, hablun minan nasnya beres. Maka kata Nabi, gimana caranya ini supaya Utsman jadi mantu saya, tapi Hafsah juga tidak merasa apa ini dilangkahi oleh Rasulullah. Maka Nabi kirim utusan ke Sayyidina Umar dan ke Sayyidina Utsman, karena ini udah mau jadi. Ya, ibarat orang sekarang itu sudah terdengar gosipnya di WhatsApp grup. Ya, WhatsApp grup di kota Mekah itu sudah mulai kedengeran ini. Arahnya Sayyidina Utsman ini mau dijadikan mantunya Sayyidina Umar. Tapi dengar-dengar Rasulullah juga kepengen ngangkat mantu Sayyidina siapa ini? Utsman. Maka indah Pak, dikirim utusan kedua orang ini. Satu dikirim ke Sayyidina Umar, kasih tahu ya sama Umar, Hafsah itu akan dapat suami yang lebih hebat dari Utsman. Nah, Utsman dikasih tahu,
Utsman, jangan mau sama anaknya Umar, karena kamu akan dapat istri yang lebih bagus dari anaknya Utsman. Bener kan Pak? Dari anaknya Umar. Maka terjadi kepada Sayyidina Umar, ngapain kamu jadikan mantu itu Utsman? Karena anakmu itu berhak untuk mendapatkan suami yang lebih bagus dari Utsman. Umar nanya, siapa? Rasulullah. Masya Allah, itu duren montong 1 ton Pak, katanya. Bukan ketiban duren 1 itu. Masya Allah, kata Umar, saya kepengen, cuman ndak berani. Masa pantas anak saya jadi istrinya Sayyidul Anbiya'i. Umar tahu diri nih Pak. Umar tahu diri. Ini orang sekarang banyak ndak tahu diri. Baru sholat 2 hari udah jadi Imam Ghazali sekarang. Baru ngaji di Gramedia, pahamnya Quran terjemah jadi mufti. Umar itu Pak, bener nanti saya ceritain. Umar itu nggak pede masuk surga dan nggak pede nawarkan anaknya ke Rasulullah. Kenapa? Siapa saya dan siapa Rasulullah? Nggak pantas anak. Begitu, masya Allah, seneng banget. Utsman juga bilang begitu. Utsman, ngapain dapat mertua? Umar, mertuamu lebih bagus dari Umar. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keren Pak. Itu cara Nabi akhirnya Sayyidina siapa ini? Utsman nikah, bahkan bukan cuma 1 tuh, dengan 2 anak Rasulullah. Yang 1 wafat diganti 1-nya, berarti Nabi itu cocok banget punya mantu Sayyidina Utsman. Kalau orang sekarang punya mantu 1 nyesel, kenapa gua mantunya begini? Syukur-syukur kan begitu. Kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Rasulullah ini cocok, begitu wafat ya, maka digantikan adiknya. Nah, ini cerita tentang kenapa kunyahnya menjadi Abu Hafsin. Ini Sayyidina Hafsah ini adalah orang yang menyimpan dokumentasi Al-Quran yang ditulis oleh Sayyidina Zaid bin Sabit pada masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab. Nanti Mushaf Utsmani yang kita baca hari ini itu bersumber dari gulungan Mushaf Quran yang disimpan oleh Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anhu. Ini dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini manakibnya luar biasa Pak. Manakibnya luar biasa. Masuk Islamnya itu unik. Masuk Islam itu orang yang tidak pernah minta hidayah dapat hidayah. Kita tadi subuh minta hidayah Pak. Allahumma hdina fi man hadait. Pulang subuh ada janda lewat ditegur Pak. Ya kan? Berapa ini mohon maaf ya. Habis sholat Isya tuh, ihdinas siratal mustaqim. Kan minta apa itu? Hidayah. Keluar dari masjid ada janda bilang, pagi mau pulang langsung, warung kosong pagi, mampir ya. Baru minta apa itu? Hidayah. Sayyidina Umar itu tidak pernah minta hidayah kepada Allah, nggak pernah minta. Ini orang istimewa Pak. Orang yang paling serius mau bunuh Nabi itu Umar. Abu Jahal, Abu Lahab itu nyakitin Nabi pakai apa? Mulut. Tapi tidak ada Abu Jahal, Abu Lahab tuh serius mau bunuh Nabi, itu nggak ada. Tapi Sayyidina Umar begitu ngelihat perselisihan di Mekah, bapak ribut sama anak gara-gara agama. Anaknya ikut Nabi, bapaknya ikut Quraisy, atau bapaknya ikut Nabi, anaknya tetap pada agama Quraisy. Ribut itu. Istri ribut sama suami, kakek sama cucu. Kata Umar, saya pusing ngelihat kayak gini nih. Ini gara-gara Muhammad. Saya tidak mau tahu lah siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kata Umar nih, dulu kita hidup damai di Mekah ini, tidak ada yang protes-protes soal agama. Muhammad datang jadi memisahkan antara suami dengan istri, kakek dengan cucu, anak dengan bapak. Udahlah, saya bunuh saja Rasulullah ini. Maka keluar dari rumah Pak. Kharaja min baitihi mutawakhisan saifahu. Itu kata manakibnya Umar. Jadi pedangnya itu sudah dikeluarkan dari apa ini? Sarungnya. Pokoknya hari ini saya mau bunuh Muhammad. Apapun yang terjadi, tapi masalah akan selesai. Karena Muhammad sudah nggak ada, agamanya balik lagi kepada agama apa ini? Quraisy yang nyembah berhala itu. Keluar itu Pak. Ketemu dengan Ummi Ma'bad itu. Mau kemana Umar? Nah, kata Umar, ya mau ke rumahnya Muhammad atau ke rumahnya Arqam bin Abi Arqam tuh, pesantrennya Muhammad tuh. Mau ngapain kamu ke rumah? Saya mau bunuh. Kata perempuan tadi, ini serius mau bunuh ini. Maka dia bilang, Umar, kamu ngapain ngurus Rasulullah? Kenapa nggak kamu urus rumahmu? Kaget Umar. Rumah saya? Rumah yang mana? Adik perempuanmu itu Fatimah binti Khattab itu sudah jadi pengikutnya Muhammad.
Maka Umar itu Masya Allah kecolongan itu. Suaminya tim sukses Jokowi, bininya tim sukses Prabowo. Masya Allah. Itu, ya kalau sekarang begitu lah. Suaminya tim sukses Prabowo, bininya tim suksesnya Jokowi. Apa-apaan kata dia. Saya berusaha untuk menjaga agama Quraisy, tahu-tahu adiknya sendiri masuk apa ini? Islam. Itu Umar Masya Allah Pak, emosinya waduh luar biasa. Balik badan, balik arah. Asalnya udah pasang GPS ke rumah Rasulullah, dirubah wazanya itu, order Grabnya jadi dirubah, nggak jadi katanya. Saya mau ke rumah Fatimah, masuk Pak. Nih lihat, hidayah Allah itu datang tanpa ada skenario. Bapak jangan ngatur-ngatur Allah. Apa yang ada di tangan dan kekuasaan Allah itu tidak akan dibagi dengan logika Bapak. Maka jangan suka merendahkan orang, jangan suka merendahkan kehormatan orang. Kita tidak pernah tahu ada orang mengerjakan maksiat sedahsyat apapun, jangan-jangan itu maksiat terakhir Allah robah dapat hidayah jadi husnul khotimah. Jangan sering mensucikan orang. Nih di politik sering banget nih. Kalau sudah cocok, udah kayak Umar bin Khattab aja, yang ndak milih jago saya kafir, Masya Allah, ndak bela Islam. Kapan kayak gitu? Akhirnya sekarang kan kita belajar toh hari ini politik tuh nggak ada malaikat, nggak ada iblis. Kalau kemarin sebelum 2019 ada itu. Ini partainya malaikat, ini partainya iblis. Hari ini kita diajarin nggak ada iblis, nggak ada malaikat. Semuanya bergantung kepentingannya. Malaikatnya bisa berubah jadi iblis, iblisnya berubah jadi malaikat kalau kepentingannya ketemu politik itu. Sayyidina Umar tuh mengajarkan kepada kita, jangan suka menghakimi orang dengan apa yang kita lihat hari ini dan kita dengar hari ini. Karena kita tidak pernah tahu. Kalau ada orang mengerjakan ibadah sehebat apapun, jangan kau elu-elukan dengan kesucian. Na'udzubillah, jangan-jangan itu taat yang terakhir, Allah tutup orang itu dengan su'ul khotimah. Sebagaimana kalau Anda melihat orang bermaksiat, benci maksiatnya, tapi jangan pernah membenci orangnya. Karena kita tidak pernah tahu hidayah datang dengan cara dan lewat pintu yang berbeda. Umar marah ke rumah Fatimah dengan suaminya, Sayyidina Zaid itu diketok-ketok lagi ngaji Pak. Guru ngajinya Khabbab Ibnul Arati, kebetulan lagi ngaji surah Toha itu. Ya, lagi ngaji. Umar Masya Allah ngamuk Pak, digedor-gedor. Siapa ini? Kata Fatimah, wah abang gua, katanya kiamat ini. Khabbab itu Pak, gurunya langsung masuk lemari Pak. Beneran itu, Umar enggak tahu kalau ada apa ini. Khabbab langsung masuk lemari, ngumpet. Umar nyeruduk kayak banteng yang apa ini, yang marah. Begitu masuk, kamu bener kamu masuk Islam macam-macam. Singkat cerita, kata Fatimah, maumu apa? Saya memang ikut siapa ini? Muhammad. Saya sudah baca macam-macam, mau ditabok Pak. Itu Umar emosi ke iparnya. Dulu adik gua bener nih, kawin sama lu jadi gak bener. Kan orang kalau emosi begitu Pak, semuanya jadi salah. Ya kan dulu waktu dilamar adiknya diterima, giliran sekarang diungkit-ungkit, mau ditampar Pak. Fatimah tidak rela suaminya, ini perempuan hebat, suaminya kena tamparan apa ini Umar, maka dia jadi perisai hidup suaminya. Begitu tangan mau nabok siapa ini suaminya, Fatimahnya maju, maka tangan Umar itu secara dahsyat menampar pipinya Fatimah, keluar darah. Kelihatannya keji, darahnya najis, tapi darah itu menjadi titik baliknya Sayyidina Umar. Maka dalam ilmu tasawuf itu kan orang harus tahalli dulu. Habis tahalli pakai hak. Habis itu tajalli. Itu kapan-kapan ngaji tasawuf. Tahallinya ini titik baliknya Umar. Dia sudah sampai pada puncak kekafirannya. Ibarat takdirnya, brengseknya udah selesai di sini. Kata Allah, saatnya saya kasih hidayah sama kamu. Ngelihat ad-damu yasilu dari mulut adiknya, Umar itu rokok, aneh itu. Biasanya nabok orang biasa aja dia. Hari ini, nah ya Allah, kok saya kejam banget ya sama adik saya. Kan adik saya cuma bicara keyakinannya. Kok saya tabok ya? Di situ titik baliknya Umar. Umar itu rokok. Kata Umar, kata adiknya Fatimah, kenapa bang diem? Tabok lagi sama, kamu nggak takut? Enggak sakit? Enggak. Karena saya bela agama yang al-haq. Umar kagetnya, agama apa yang membuat orang rela digebukin? Ya. Kalau kita kan bela-bela
pendukung ya begitu masuk penjara ya tanda tangan minta maaf juga gitu ya. Takut juga saya. Kalau Umar itu luar biasa, Pak. Kata adiknya, bunuh saya nggak takut. Umar bilang, apaan? Maka kalau itu agama apa sih? Singkat cerita nih Pak, ya nggak saya panjang-panjang lah di manakib ini. Umar bilang, mana sih agama Muhammad itu? Kata adiknya Fatimah, saya sedang belajar agama Muhammad gitu. Kata Umar, mana? Nggak bisa. Kamu nggak bisa sentuh Quran, maksudnya surah Toha itu nggak utuh, itu cuman mukaddimahnya aja. Kamu najis. Kata Umar, najis apa? Gue bersih. Hatimu tuh kotor sama Allah. Masa Allah disamakan dengan patung? Terus kalau saya mau pegang Quran gimana? Mandi. Itu aneh. Umar hari itu berubah, Pak. Disuruh mandi mau. Mandi dia. Dengar Umar mandi, Khobbab tuh keluar dari lemari. Lemari keluar ini. Kata Khobbab, cepat Fatimah, ajak dia dengan Quran. Kenapa? Saya selalu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Kata Rasulullah di Mekah, Allahumma a'izzal islama bi ahadil umaraini. Ya Allah, muliakan agama Islam itu dengan salah satu dari dua Umar. Jadi di Mekah itu ada dua Umar hebat, Pak. Satunya Umar bin Khattab, bisa dia Umar. Satunya Amr bin Hisham. Nah, jadi Amr dengan Umar itu tulisannya sama. Supaya Abu Jahal itu, Amr bin Hisham itu, panggilannya sebetulnya Abul Hakam. Orang pintar, Pak. Karena dia menolak Islam dibilang Abu Jahal bego gitu doang. Tapi di Mekah nggak ada orang bilang Abu Jahal mati. Ya. Dia sebut di Mekah itu Abul Hakam. Dalam sejarah Islam ditulis Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Nabi doa nih, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu dua Umar. Ini sebenarnya tawassul. Jadi orang yang tidak percaya dengan tawassul itu kurang piknik, Pak. Karena Rasulullah itu bertawassul. Ya Allah, untuk mulianya Islam, masukkan salah satu dari dua Umar yang hebat. Maka kita perlu begitu, Pak. Kalau ada pemimpin yang baik, yang bagus Islamnya, kita doakan menang. Kalau saya jadi presiden nih, program pertama saya, malam Jumat semua pegawai negeri harus marhabanan. Yang tidak marhabanan saya hambat karirnya. Masya Allah. Itu Masjid Tambora pasang tenda sampai jalanan. Kenapa? Semua pegawai kelurahan ke sini. Saya absen secara digital. Siapa pegawai negeri yang NIP-nya, nomor induk pegawainya, tidak pasang sidik jari malam simtud doror, malah nggak bakalan naik pangkat 5 tahun ke depan. Masya Allah. Kira-kira saya jadi presiden bagus nggak, Pak? Bagus. Karena saya masih ustadz gitu loh. Kalau saya udah jadi presiden, maling juga gitu loh. Ini bapak-bapak, itu doa Nabi. Jadi bapak tuh kalau ada orang presiden itu jangan didoakan jelek. Itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sebut pemimpin, tapi jangan sebut namanya. Kalau sebut namanya bukan kiai, tim sukses gitu loh. Jadi kalau saya di Masjid Tambora nanti 2024, saya mau bilang gini, saudara-saudara, pilih presiden itu yang bertakwa kepada Allah, yang rajin puasa, yang bla bla bla. Kemudian jangan lupa tiap malam Jumat istikharah, jangan tanya saya gitu. Jangan tanya saya. Kalau tanya saya kan tergantung yang ngasih saya gitu loh. Kalau saya udah makan Fortuner kan nggak enak juga nggak saya dukung. Murid saya paksa gitu untuk membuktikan kesaktian saya. Jangan sampai saya sudah milih A, santri saya ikut B. Wah, pemilu ke depan nggak laku saya. Ya, kalau ustadz itu begitu, nggak ada ustadz sebut saudara-saudara pilih A, pilih B, nggak ada. Ustadz tuh pilih presiden yang bertakwa kepada Allah. Lihat sholatnya, lihat rumah tangganya, bla bla, itu umum. Terakhir, saudara istikharah, minta petunjuk sama Allah. Kalau mau cari istri saja istikharah. Kalaupun salah rusaknya cuman rumah tangga, apalagi milih presiden. Kalau salah rusaknya negara. Tapi kalau saya sudah sebut, pilihlah Jokowi. Mulai hari itu saya bukan kiai. Mulai hari itu saya bukan ustadz. Itu namanya tim sukses. Sama. Pilih Prabowo, pilih Anies. Itu tim sukses, Pak. Kalau kiai itu tidak tahu takdir Allah. Siapa yang bagus nggak tahu. Kayak Sayyidina Umar itu tadi. Kata Khobbab, ayo saya dengar doa Nabi. Mudah-mudahan salah satu Umar ini Umar bin Khattab. Keluar Umar bin Khattab tuh dari kamar mandi. Kaget lihat Khobbab. Ente ada di sini? Ada. Tadi kemana? Di lemari. Kenapa? Ya amplop nggak seberapa, mati gua ketemu. Itu bahasa lucu-lucunya begitu. Jadi Khobbab tuh takut mati, Pak. Setelah tahu hatinya Umar itu rokik, lembut, maka diberani. Ternyata singanya udah jinak ini keluar. Kayak kita di Taman Safari di Ragunan, kan macan kita pegang. Itu dulu guru saya. Itu kasih nasihat, Pak. Macan itu berwibawa kalau di hutan. Kalau di Taman Safari nggak berwibawa.
Karena dia sudah keluar dari habitatnya. Kiai itu berwibawa kalau di masjid buka kitab. Tapi kalau kiai jadi pejabat yang kemudian buka undang-undang, wibawanya jadi hilang. Kenapa? Karena keluar dari habitatnya. Macan itu hebat, Pak. Di mana macan itu hebat? Di hutan. Dibawa ke Ragunan, bapak selfie sama macan itu, ya kan? Malah disuruh senyum, ayo ketawa-ketawa. Padahal kalau macan itu ketawa beneran di hutan, kabur bapak, ya kan? Terus dia ketawa ngeliatin giginya, ya kabur. Tapi di taman safari karena keluar dari habitatnya, apapun Khobab keluar. Maka kata Khobab, Umar, kamu harus baca ayat ini. Kenapa? Saya selalu dengar Nabi Muhammad berdoa. Singkat cerita, dibaca itu. Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Sampai situ aja. Kami tidak pernah menjadikan Quran ini, turunnya Quran itu litashqa, kata orang Betawi, supaya ente hidupnya kebelangsak. Umar mikir, bukankah gara-gara Quran Bilal itu disiksa? Bukankah gara-gara Quran itu maka Ammar bin Yasir harus kehilangan ibunya Sumayyah sebagai awal syahidatin fil Islam, perempuan yang pertama kali mati karena mempertahankan akidah dan agamanya di Mekah. Mohon maaf, ditusuk dengan tombak dari kemaluannya tembus ke kerongkongan. Itu adalah Sayyidah Sumayyah, istri dari Yasir, ibunya sahabat Ammar. Kata Umar, ini pasti agama yang luar biasa. Berangkat dia ke rumah Rasulullah, pedangnya sudah nggak dipakai. Datang ke rumah Nabi, baca syahadat. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah bilang, tasawuf bilang, jangan suka menghukumi orang, jangan suka menghakimi orang dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Karena kita tidak pernah tahu ada sirrun dan asrar apa yang Allah letakkan dalam takdirnya orang ini. Jadi bapak-bapak kalau ngaji kayak gini tuh bukan besok, habis ini pulang, jangan suka menghakimi orang. Kita kadang-kadang ngelihat orang tuh langsung kita apa kan? Hakimi. Dulu guru saya tuh punya cerita, Pak. Ada orang jualan rokok depan masjid. Itu kan sekeblinger-blingernya orang itu, ya kan? Jualan di masjidnya nggak boleh. Apalagi yang dijual rokok depan masjid, Pak. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ngarang Bulughul Maram, kitab sarahnya Bukhari yang paling besar, Fathul Bari. Itu imam besar di Masjid Al-Azhar di Mesir. Beliau ini pokoknya orang paling top lah pada masa itu. Ini kiai hebat ini. Masuk ke masjid, Pak. Mau jadi apa ini? Imam. Ngelihat ada orang jualan rokok di pintu masjid. Kira-kira Ustadz, kalau ada orang jualan rokok di pintu masjid itu diapakan? Mungkin digoreng, ya kan? Mungkin gitu, apa-apaan lu nantang gua jualan rokok depan apa ini? Masjid. Ibnu Hajar seperti kebanyakan orang, kaget dia. Man hadza? Sama kan biasa kalau kiai besar itu murid yang ikut tuh banyak. Nanya sama muridnya, ini siapa? Kata muridnya, guru nggak tahu ya. Ini kan orang yang terkenal karomahnya di Mesir. Ini kan waliyun min auliya illah. Maka Ibnu Hajar pada masa itu hatinya nggak terima. Kata beliau, tapi dalam hati nih, ya, laukana waliyan ma aqamahullahu fi dzakal makan. Kalau wali masa jualan rokok di masjid? Wali itu ngajar kitab arba'in gitu loh logikanya. Wali itu di masjid ngapain? Sholat duha, ratib haddad. Ini wali kok jualan apa ini? Rokok. Cuman gitu doang, Pak. Di dalam hati. Nggak whatsappan, nggak viralkan, nggak buka aib orang. Cuman hatinya, kata orang Jawa tuh kerentak. Apa kerentak tuh? Terdetik. Wali kok kayak begini. Sholat ke apa nih? Mihrab. Jalan masuk, ngimami. Fanasiyal fatihata. Allahu Akbar, langsung baca surah. Itu kan, maaf ya, bahasa kasarnya, segoblok-gobloknya imam. Saya belum pernah tuh ketemu imam lupa surah Al-Fatihah. Nggak pernah itu. Kalau Qurannya lari-lari, ya bacanya surah At-Tin lari ke Wal Asri. Ya, itu banyak itu ya. Itu banyak itu. Illalladzina amanu wa amilus solihati, misalkan falahu wa tawasau bil haqq, itu bingung sendiri dia. Bingung sendiri itu. Itu banyak. Iya, karena misalnya imamnya baru ngapal surah Ar-Rahman jadi imam. Itu bisa memulai, enggak bisa mengakhiri. Fabi ayyi ala irob, kebanyakan om. Saya bilang itu sudah selesai. Dia masih fabi ayyi ala, itu wajar, Pak. Itu wajar, manusiawi kok. Orang ketukar dari Atin ke Al Asr itu biasa. Bingung bima kanu yaf'alun apa bima kanu ya'malun, itu wajar. Orang alim apapun pasti pernah kayak begitulah. Namanya juga manusia. Tapi Allahu Akbar langsung baca surah. Saya biar imam tingkat RT juga nggak pernah dengar begitu.
Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imamul A'immah, Syekhul Masyayikh ini, Qadil Qudat, ini luar biasa. Nasiyal Fatihah. Ya biasa lah, selesai lah. Diingatkan sama murid astagfirullah, ya dia baca Fatihah, selesai sholat. Bubar sholat, kan baca wirid, baca wirid nih. Selesai wirid, ada muridnya satu yang nungguin guru. Berani nih murid nih. Bagus begitu Pak, sama guru tuh diomongin. Jangan ngomong di belakang. Itu lebih jahat namanya. Gosip, ghibah, itu dosa Pak. Kita nggak pernah makan babi, tapi makan dagingnya sesama saudara kita. Kan orang gibahin orang muslim, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Maka muridnya nungguin. Begitu selesai, dia nanya, guru, maaf ya guru ya, saya mau nanya nih. Nanya apa? Ini pribadi guru, jangan ada orang lain yang denger. Oh ya sudah, orang bubar, dia berdua nih sama gurunya. Nanya Pak, kata guru saya, guru mohon maaf, dosa apa yang guru lakukan hari ini? Kata Ibnu Hajar, apa maksudnya? Itu tadi Fatihah kok bisa hilang? Tidak mungkin orang yang hafal 1 juta hadis dengan sanadnya kepada Rasulullah. Ini bukan cuma hafal innamal a'malu binniyat, sanad dari awal sampai Nabi hafal 1 juta hadis. Masa iya sholat lupa kalau rukunnya itu baca Fatihah? Nggak terima itu muridnya. Kira-kira dosa apa ya guru? Ibnu Hajar terima tuh Pak, karena dia udah kalah mental kan, karena udah terbukti dia lupa Fatihah. Maka bener juga ya, jangan-jangan tuh karena dosa saya. Maka dia bilang, kalau gitu yuk kita hitung dosa gua apa ya hari ini. Ini keren nih, Kiai mau buka kesalahannya, ini keren. Biasanya Kiai kalau ketahuan salah cari dalil Pak. Cari dalil itu biasanya nutupi kesalahan. Ini nggak terima. Bener. Coba aja. Dipanggil muridnya yang biasa nemenin beliau. Sini kamu. Ayo kita ngitung-ngitung ya. Kan ini kejadiannya maghrib. Kata gurunya, ayo kita hitung dosa subuh tadi apa ya. Kata muridnya, kayaknya guru nggak ada dosa kok. Ya, bangun sebelum subuh, tahajud, ya kan, zikir ya, sholat subuh, ngimami, ngajar, kayaknya nggak ada dosa guru. Kata siapa ini? Kata muridnya. Coba kamu, tadi saya mungkin nggak, misalnya pulang dari masjid, makan bakwan 5 ngaku 3, misalnya di warteg ya, misalnya ya, ini ada nggak ada guru? Guru nggak ada dosa hari ini. Ibnu Hajar sendiri kemudian, ingat saya ada dosa tadi. Apa itu? Suudzon. Berprasangka buruk sama orang, kan cuma dalam hati. Tentu muridnya, sama siapa guru? Tuh sama orang depan masjid tadi, wali tadi itu, kan kamu bilang wali itu, saya nggak terima, masa wali jualan rokok depan masjid? Wali itu ya mimpin rotib haddad lah, kan begitu. Ini kok wali jualan rokok? Kata muridnya, coba guru, kita tabayun saja. Kan agama bilang ya nggak boleh suudzon sebelum kita merasa apa itu yakin. Ayo guru tabayun, ayo dah tabayun. Begitu sampai dia bilang, saudaraku, saya mohon maaf nih, saya mau nanya apa? Nanya yang penting. Soal apa? Soal Fatihah saya yang hilang. Kan dia ikut sholat. Oh iya, Fatihahmu yang tadi rakaat pertama ndak dibaca itu hilang. Dia ngomong Pak, dibuka jubahnya, Fatishni. Kamu nyangka Fatihahmu saya nyolong gitu. Kamu nyangka Fatihahmu dibuka Pak, rokoknya lengkap. Ada samsu, ada semua. Kata Imam bin Wajid, ini subhanallah, niat betul dagang. Jadi di dasnya itu dibuka, itu rokok apa aja ada. Sampurna Mil ada, semuanya lah, semua rokok tuh ada. Pokoknya rokok yang ada di Alfamart tuh semuanya lengkap. Kata Imam, astagfirullah, ente niat bener jualan rokok? Iya, ente saya nih jualan rokok, memang jualan rokok. Kata Ibnu Hajar, untuk apa? Udahlah. Kalau belum paham, duduk aja di sini, di samping saya. Ya, orang tuh jangan cuma lihat dari apa yang dilihat mata. Ya, duduk dulu, jangan komentari, jangan maki-maki orang, jangan hakimi orang. Duduk, belajar, ngerti. Duduk Ibnu Hajar ikut jualan rokok itu, iya kan di situ. 1 orang datang, pulang. 1 orang datang, pulang. 3, kata Ibnu Hajar, ada apa ini? Biasa aja. Kalau kamu mau tahu, ikutin orang tadi. Diikutin tuh. Ibarat dari Tambora nih, belok kanan di depan jalanan, rokoknya disundut Pak. Begitu disundut, orang ini ngerokok sekali, muntah Pak. Keluar semuanya, salah-salah paru-parunya juga hampir keluar itu ya. Muntah semua. Ibnu Hajar takut Pak. Masya Allah, mati nih orang, saya terlibat. Kenapa? Ikut dagang tadi, kabur dia ke orang tadi. Kata dia, kenapa pulang? Ente jualan rokok apa itu? Orang hisap sekali, udah kayak mau mati.
Kata orang tadi, tenang aja lah katanya. Datang satu lagi, isep lagi kayak gitu. Singkat cerita, nanya Ibnu Hajar sama orang tadi, kamu kenapa ini? Loh, memangnya guru nggak tahu? Di Mesir ini orang tahu. Kalau mau nggak ngerokok, berhenti dari ngerokok, belilah rokok yang dijual di pintu Masjid Al-Azhar. Paham Ibnu Hajar, langsung pulang ke tempat tadi, cium tangan sama orang tadi. Apa kata orang tadi? Begitu guru, saya ini nggak punya Quran, nggak punya hadis, nggak bisa nasihati orang supaya ngurangi ngerokok, nggak bisa. Saya bukan ustadz, tapi saya kepengen orang itu ngurangilah rokoknya supaya hidupnya lebih sehat dan lebih baik. Lalu kamu ngapain? Setiap malam saya kulakan rokok, saya gelar waktu tahajud. Saya cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan rokok ini menjadi rokok terakhir yang dihisap oleh orang tadi. Siapa yang ngerokok rokok saya ini, mudah-mudahan ya Allah besok-besok nggak lagi banyak-banyak ngerokok, banyak-banyak masukin uang ke tromol Masjid Jami Tambora. Lihat, jangan suudzon sama siapa ini orang. Itulah sejarah yang bisa kita baca dari Sayyidina Umar. Hadisnya belum ya, minggu depan saja. Maaf, saya sesuai perjanjian minggu depan saya tidak bisa ngaji karena harus gantiin ayah saya. Tapi insya Allah setelah itu saya ikut jadwal. Ini kan nggak ikut jadwal, masih 6:30 saya udah datang. Ya, tapi nanti pengajian yang akan datang, kita ini sudah banyak ngomong Pak, kurang doa. Jadi sebelum saya datang, tolong baca ratib, baca maulid ya. Nanti kita mulainya jam 8 lah, baru mulai. Tadi 6:30 saya udah mulai karena kemarin beliau sampaikan ngaji itu yang pas jam 8. Nah, saya ikut. Cuman hari ini sampai orang yang jemput saya itu untuk akad nikah ikut dari sebelum subuh tadi Pak. Takut saya nggak datang ke Cengkareng. Jadi dia datang itu tadi jam 3 malam. Ya, sudah ikut jam 4 ikut ngaji saya dulu. Saya bilang saya Tambora dulu sampai tadi perjanjian Pak. Nah, kamu kan punya Google Map. Ke tempat akad nikah itu berapa menit? Ternyata hanya 50 menit. Saya harus mengakadkan orang jam 10, kan pas tuh jam segini. Jadi berhenti dulu, minggu depan saya tidak bisa hadir karena gantiin ayah saya nikahkan orang Pak. Alhamdulillah istri saya satu tapi sering nikahin orang gitu. Nikahin orang kebetulan dekat sekali dari pesantren di Jagakarsa dan penghulunya kan lagi musim nikah, mintanya jam 8. Jadi saya tidak mungkin ke sini, tapi minggu yang akan datang saya tinggal tunggu perintah saja. Ngajinya jam 8 saya datang jam 8, ngaji jam 10 saya datang jam 10. Insya Allah seperti ini ya. Tapi saya mohon sekarang itu banyak tuh ada orang ngundang Maulid Nabi cuma baca 2 fasal. Langsung asrokol, ini nggak sopan sama Rasulullah gitu. Jadi kalau apa-apa kita baca utuh. Nah kalau kita tiap minggu baca barzanji boleh lah. Ya sebulan sekali baca barzanjinya yang utuh misalnya sambil nunggu saya hadir. Kalau misalnya yang mimpin kebetulan ada acara juga dipersingkat, jangan barzanji jadi rotib haddad. Pokoknya ada bacaan, ada doa di tengah-tengah kehidupan kita yang seperti ini. Mudah-mudahan dengan tawassul kita dengan aurat, wirid zikir dari para ulama, dengan madaih, puji-pujian kepada Rasulullah, Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Itu semua menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.